Fitri, Bu. Rizal Fitri. Oke. Sambil Ibu absen, yang belum keluarkan buku dikeluarkan ya. Udah. Disiapkan sambil didengar absen ya. Ajeng Aprilia. Hadir, Bu. Tira Fazira. Hadir, Bu. Nur Hidayati. Nur Hidayati, Hadir, Bu. Tuh kan Nur nggak nyimak, nggak dengar ya. Oke. Udah. Ya, Bu. Udah semuanya. Nah, absen sudah. Coba perhatikan ke depan. Ya, Bu. Ibu pegang apa, Nak? Kertas. Pegang kertas Ya. ya. Kertas ini memiliki panjang, lebar, Lebar. dan Tebal. tebal ya. Selain tebal juga punya Massa. Ini semua bisa diukur nggak? Bisa, Bu. Bisa diukur. Bisa. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang panjang, lebar, dan massa itu apa yang dimaksud dengan ketiga itu? Ya? Ya. Coba perhatikan ini, Ibu tampilkan. Nah, ada gambar apa di depan, Nak? Ibu bawahin lagi. Gambar Bu. gajah ya, Bu. Gambar Gambar gajah. Di sini siapa yang udah lihat gajah langsung? Vira, Bu. Ajeng, Bu. Vira, dia main bola. Main bola. Udah pernah lihat gajah Udah, Bu. langsung ya? Ya. Jadi kalau Ibu tanya deskripsikan gajah itu seperti apa, ciri-cirinya udah pasti bisa ya. Besar. Bisa, Bu. Nah, coba sebutkan ciri-ciri gajah. Besar. Besar, Berat. berat, ya. Terus Lebar, tinggi lebar, dia, Bu. lebih besar daripada manusia. Ya. Masanya lebih Berat. berat. Hmm. Ya. Jadi, nah, gajah itu lebih besar. Ini apa? Gajah itu lebih tinggi daripada manusia itu, ya. Gajah itu memiliki gading, gajah itu besar. Nah, itu disebut deskripsi kualitatif. Nah, itu menyebutkan ciri-ciri tanpa berkaitan dengan Angka. Nah, ada juga ciri-ciri gajah yang berhubungan dengan angka. Angkanya diperoleh dari pengukuran. Gajah itu diukur tingginya. Nah, tinggi gajah berapa di sini? Coba baca aja. Nggak kelihatan, Nak, ya? 2,5 meter, Bu. Ya. Terus ada massa gajah 4 4 ton. ton. Panjang gajah 5 meter. Nah, ini angka-angka ini diperoleh dari pengukuran. Ya. Yang berkaitan dengan angka, ciri-ciri gajah ini, dia disebut deskripsi Kualitatif. kuantitatif. Oh, kuantitatif. Ya, ingat aja yang berhubungan dengan angka disebut kuantitatif. Deskripsi kuantitatif itu dia berhubungan dengan angka, sedangkan kualitatif hanya menyebutkan ciri-cirinya tanpa berhubungan dengan angka. Nah, di sini ada tinggi, massa, panjang, ya, disebut besaran. Nah, apa itu besaran? Nah, yuk mari kita cari tahu sama-sama. Nah, Ibu harap di pelajaran kita hari ini kalian nanti mampu menjelaskan pengertian besaran dan contohnya, menjelaskan pengertian satuan dan contohnya, membedakan besaran pokok dan turunan, menjelaskan pengertian dimensi, menjabarkan dimensi dari beberapa besaran turunan. Ya, di ujung perjumpaan kita nanti, Ibu harapkan kalian dapat memahami, menyimpulkan ke semua indikator ini. Nah, apa itu besaran? Vira, Bu. Vira dulu, Ya. Ibu. Ya. Yang silahkan Vira dibaca. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Jelas? Jelas. Paham? Paham? Paham. Jadi ada pertanyaan nih. Bakteri itu bisa diukur nggak? Bakteri. Ya. Bakteri bisa diukur nggak? Kan kalian ada belajar biologi nih, ya kan? Jadi kalian baca di buku itu bakteri itu ukurannya nanometer sekian, ya kan? Ya. Bisa diukur dengan alat ukurnya, dengan alat ukur makhluk mikroskopik. Jadi besaran itu punya 3 ciri, Nak. Nah, yang pertama dia dapat diukur, ya, dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Jadi makanya kalau dalam fisika itu untuk seterusnya itu makanya kalau jawab soal itu harus pakai satuan. Kenapa? Kalau lupa, Bu, nggak boleh lupa, karena kalau salah satu nggak ada
Panjang gajah itu 5. Lupa kita 5 apa? 5 ton. Masa 5 aja tanpa ada satuannya? Ini kan belum jelas berarti. Tapi sering lupa Bu satuan. Wajib Apa? wajib menyertakan satuan. Kalau lupa, kalau tidak menyertakan satuan tetap salah. Karena dasarnya ini nak ya, dasar benar-benar harus diingat. Jadi panjang gajah ini tadi berapa? 5 meter. Ini menyatakan angka, ini satuan. Baru jika sudah ada keduanya, baru bisa dikatakan besaran. Udah ya? Nah, selanjutnya apa itu satuan? Nah, kita berbicara satuan. Apa itu satuan? Satuan yaitu pembanding antara besaran. Itu pembanding. Misalnya 5 meter. Terus ada 5 kilogram. Dengan satuan ini kita dapat tahu besaran massa. Betul sekali. Massa, yang menyatakan massa. Sehingga dari satuan itu sebagai pembanding. Kita tahu dari kilogram itu menyatakan bahwa besaran Massa. Mengerti? Mengerti Bu? Ada pertanyaan? Belum. Belum. Oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi di fisika itu nak ada 2 besaran. Yang pertama besaran pokok dan besaran turunan. Kita belajar besaran pokok dulu. Apa itu besaran pokok? Ada yang tahu? Ajeng Bu. Coba aja, apa itu besaran pokok nak? Besaran pokok adalah besaran yang telah didefinisikan Terlebih dahulu ya. Sudah ditetapkan terlebih dahulu. Pokok artinya yang Ya. pertama-tama yang telah ditetapkan terlebih dahulu ya. Jadi di luar dari besaran pokok ini, besaran pokok ada 7. Ya. Di luar daripada 7 ini disebut besaran turunan. Ya. Ada 7 besaran pokok. Apa saja besaran pokok? Coba Hilang Bu. Aja udah tadi. sambil dicatat nah ya. Ya. Yang pertama ada Panjang. Habis itu masa, waktu. dengan satuan Detik. dengan satuan disebut nak. Yang pertama Panjang satuannya meter. ya. Massa satuannya kilogram. Iya. Waktu satuannya second. Arus listrik Arus listrik ampere. ya. Suhu Kelvin. Intensitas cahaya kandela. Ya. Jumlah zat mol. Ya. Itu merupakan besaran pokok, 7 besaran pokok. Bersifat universal. Jadi seluruhnya di dunia ini ada 7 besaran pokok. Kemanapun mau belajar itu 7 besaran pokok. Selanjutnya ada besaran turunan. Dari kata-katanya ini turunan. Ya. Berarti besaran yang diperoleh diturunkan dari Besaran pokok. pokok. Jadi besaran turunan ini diperoleh dari besaran pokok. Dicatat ya? Ya, Udah Bu. Nah, jadi besaran turunan ini ada besaran turunan yang menggunakan nama khusus. Ya, Bu. Ditulis di catatannya biar mudah belajarnya. Nah, ini selanjutnya besaran turunan. Nah, besaran turunan ini ya, besaran yang diperoleh dari Besaran besaran pokok ya. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok di luar daripada 7 tadi itu besaran turunan namanya. Ya Bu. Jadi besaran turunan ini ada 2 dia. Yang pertama Kecepatan. ini namanya tidak menggunakan nama khusus. Tidak menggunakan nama khusus. Ya. Ya Bu. Yang kedua dia menggunakan nama khusus. Menggunakan nama khusus. Yang tidak menggunakan nama khusus, ini contohnya. Kecepatan. Kecepatan itu
panjang kali lebar. panjang kali lebar itu disebut luas, nggak ada sebutan nama khususnya. Nah, ini kan tetap panjang kali lebar itu luas namanya. Satuannya meter kuadrat. Coba kita lihat contohnya menggunakan nama khusus. Ada gaya di sini. Apa itu gaya? Disebut gaya itu dari Dorongan dan tarikan. massa dikali percepatan. Kecepatan. Ya, rumus gaya mana ini? Gaya sama dengan Massa dikali percepatan. Nah, massa dikali percepatan udah ada nama khusus dia disebut gaya. Nah, ngerti kan? Ngerti, Bu. Nah, jadi ada yang contoh kedua tekanan. Tekanan. Ya. P sama dengan Iya. F per A. Tekanan itu P sama dengan F per A. Gaya dibagi luas penampang disebut tekanan. Ya. Dan seterusnya. Daya juga seperti itu, frekuensi juga demikian. Untuk memperjelas materi kita hari ini, kalian supaya lebih paham, nah, kita lakukan percobaan ya. Ya, Coba Bu. tunjuk berkelompok, dibuat 2 kelompok. Vira dengan Angel. Oh, boleh. Ini ya, Ibu bagi LKPD-nya. Iya, Bu. Satu berdua aja ya. Iya, Bu. Yang pertama, perhatikan cara mengisi LKPD-nya. Yang pertama itu kan tulis nama kelompok. Nah, setelah itu kalian baca kompetensi dasarnya, menjelaskan pengertian dan besaran turunan, terakhir menggunakan mistar. Ibu ada bawa 3 roll nih. Silahkan. Ini Nur, ini buat aja, ini buat Vira. Ya. Dibaca dan dilakukan sesuai dengan ditulis pada lembar kerja ya. Yang pertama, salah satu anggota kelompok mengukur panjang pensil. Nah, coba Nur diukur panjang pensilnya. Nah, kedua, panjang buku. Datanya ditulis di Tabel. ya. Oke, silakan Nak ya. Ada siap semua, Nak Ibu? Sudah, Bu. Coba di ke depan kelompok pertama. Aja, Bu. Coba jelaskan hasil percobaannya. Setelah dibaca, LKPD-nya dikumpul sama Ibu Nak ya. Iya, Bu. Saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi tadi kami telah mengukur menggunakan mistar, pensil dan juga buku, di mana satuan yang digunakan itu sentimeter, Bu. Ya, sentimeter. Jadi panjang pensilnya berapa? 14 14 cm. 14 itu menyatakan apa? panjangnya, Bu, ukurannya. Nilainya Nilainya. 14, satuannya centimeter. Sentimeter. Ya, terima kasih aja. Semangat aja. Yeay. LKPD-nya dikumpul Nak. Oh iya, Bu. Untuk kelompok selanjutnya, silahkan menghidati dua kelompok. Ya. Jadi, Bu, dari kelompok kami pensilnya itu dapatnya 12 cm. Ya. Bukunya tuh 6 cm. Besarannya tuh kalau panjang besaran pokok, kalau lebar juga besaran masuk besaran turunan. Ya. Kemudian nilainya 6 sama 12, satuannya cm, alat ukur yang digunakan mistar. Iya, terima kasih. Cukup jelas ya. LKPD-nya dikumpul Nak. Silahkan dulu. Nah, berhubung waktunya juga mau habis, di ujung perjumpaan kita, nah semangat dulu nih. Semangat dulu. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan ada nilai plusnya nih? Vira, Bu. Vira Mazita. Vira Fajira. Silakan yang pertama kesimpulan Jadi, kita belajar hari ini. Besaran pokok itu ada 7, yaitu massa, panjang, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Ya. Terus ada besaran turunan. Besaran turunan yaitu besaran yang tersusun dari besaran pokok, Bu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Vira Fajira. Bu aja, Bu. Ajeng, silakan. Ya, jadi kan, Bu, besaran turunan itu Ya. besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Iya, benar. Habis itu besaran turunan ada 2, Bu, yaitu menggunakan nama khusus dan ada yang tidak menggunakan nama khusus. Oke, baik. Terima kasih Ajeng. Nah, untuk selanjutnya dibuka halaman 12.
Sudah, Bu. Sudah, halaman 12 itu ada latihan soal 1 sampai 5 dikerjakan nak ya. Iya, Bu. Nanti minggu depan dikumpulkan. Ya. Oke. Berhubung waktunya sudah habis, nah sekian perjumpaan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.